Pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di Lampung Post Group. Dan saat ini sudah bersama saya Abdul Gofur, Askadif Digital Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Salah satu persoalan krusial di negeri berpenduduk 267 juta jiwa ini adalah ketersediaan pangan. Setiap hari jumlah penduduk bertambah dan semakin bertambah pula jumlah pangan yang harus disediakan. Tidak mudah menjamin stok pangan untuk ratusan juta orang yang setiap harinya harus mengkonsumsi makanan. Persoalan semakin rumit ketika pola makanan pokok sebagian besar rakyat justru didominasi satu komoditas, yaitu beras. Ketergantungan sumber karbohidrat pada beras berdampak mendongkrak konsumsi. Untuk menyiapkan stok dalam negeri, pada tahun 2017 Indonesia mengimpor sebanyak 305,27 ribu ton beras. Dan angka ini naik drastis menjadi 2,25 juta ton beras pada tahun 2018. Berikutnya pada tahun 2019 turun menjadi 444,5 ribu ton beras. Tingginya kebutuhan akan beras harus diimbangi dengan produksi dalam negeri agar negeri ini tidak tergantung dari beras impor. Sebab esensi kedaulatan pangan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal. Untuk menggenjot produksi, salah satu langkah strategis yang harus ditempuh yaitu dengan menyiapkan bendungan dan saluran irigasi. Lampung memiliki beberapa bendungan besar dan menengah, tetapi banyak saluran irigasi yang rusak. Di Lampung Barat contohnya, tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyiapkan program perbaikan irigasi pada 11 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan. Sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus atau DAK tahun 2020. Jaringan irigasi yang direhabilitasi itu semuanya adalah saluran irigasi primer. Perbaikan seluruh jaringan irigasi tersebut bertujuan mendukung target produksi padi untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan produksi pangan di Lampung Barat. Pemkab berharap rehabilitasi irigasi primer dapat membantu petani bercocok tanam secara maksimal guna mencapai target produksi. Perbaikan saluran irigasi di Lampung saat ini dapat disebut sebagai langkah paling fundamental dalam menggenjot produksi padi. Di beberapa daerah, perbaikan saluran irigasi hanya berorientasi proyek. Bahkan ada jaringan irigasi yang tidak pernah digunakan efektif untuk mengairi sawah karena dibangun tanpa perencanaan yang matang. Di daerah lainnya, proyek irigasi dikerjakan asal-asalan, bahkan ada yang rusak setelah 3 hari dialiri air. Kedepan, pembangunan proyek irigasi secara ugal-ugalan ini harus segera dihentikan. Kepentingan utama dalam perbaikan irigasi adalah mencapai swasembada pangan. Di pihak lain, perkumpulan petani pemakai air atau P3A harus berfungsi efektif. Dalam Perda nomor 11 tahun 2011 tentang irigasi, disebutkan P3A dapat berperan dalam pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai kemampuan. Kolaborasi kerja Pemda dan petani diharapkan dapat menjamin proyek irigasi serta proses pemeliharaan sehingga berdaya guna bagi seluruh masyarakat petani. Tujuan akhirnya adalah tercapainya swasembada pangan di Provinsi Lampung. Oke, Bang Ago, apa yang menjadi sorotan atau pembahasan di tajuk Lampung Post kali ini? Iya, tajuk kita hari ini membahas soal irigasi untuk swasembada pangan. Ya, kita jadi menyoroti soal bagaimana Provinsi Lampung itu merevitalisasi irigasi yang rusak supaya dia bisa optimal kembali beroperasi. Oke, itu yang dibahas untuk tajuk kali ini ya. Lagi-lagi ada tugas berat di Provinsi Lampung untuk menjadi swasembada pangan. Seperti itu. Nah, bagaimana Lampung Post menyoroti hal ini, Bang Ago? Iya, Provinsi Lampung sebenarnya kalau secara nasional itu untuk produksi padi itu sudah cukup baik. Ya, dari 10 provinsi kita urutan ke-6
dalam kontribusi produksi padi secara nasional. Itu kalau di rata-rata sekitar 2,1-2,2 juta ton padi yang dihasilkan secara nasional. Jadi sebenarnya sudah cukup baik, tetapi ya kalau misalnya untuk menopang ketahanan pangan nasional ya kita minimal harus bisa mempertahankan. Kalau bisa ya kita harus bisa meningkatkan kembali produksi padi kita. Nah, salah satunya adalah dengan menjaga fungsi-fungsi irigasi baik primer, sekunder, tersier yang ada di Provinsi Lampung. Itu yang menjadi sorotan tajuk kita pada edisi kali ini, seperti itu. Apakah sangat penting untuk menjaga irigasi? Apakah itu hal yang bisa dibilang nomor satu kah yang harus dijaga untuk meningkatkan atau menjadikan kita swasembada pangan? Ya, persoalan irigasi itu persoalan fundamental dalam pertanian. Itu kita katakan jelas di dalam tajuk kita. Persoalan irigasi, memperbaiki irigasi itu adalah persoalan fundamental dalam menjaga produksi padi. Karena apa? Ketersediaan air itu yang memberikan jaminan kepada petani agar mereka berhasil dalam bercocok tanam. Begitu juga sebaliknya, kalau limpahan atau air ya kurang, itu petani akan terhambat produksinya. Bahkan di beberapa daerah itu yang terjadi adalah ketika suatu daerah sumber daya air atau pasokan airnya itu berkurang, petani jadi justru malah malas untuk bertani kembali, gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau di suatu daerah itu irigasinya terjaga, mudah-mudahan petani yang memang pekerjaannya adalah bercocok tanam, dia bertahan dengan profesinya. Tapi kalau di suatu daerah justru terjadi sebaliknya, irigasi airnya susah didapat atau irigasinya bermasalah, lama-lama ya dia tidak mau rugi kan, lama-lama dia justru malah beralih profesi, tidak mau menanam kembali, dan itu yang menjadi persoalan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya produksi padi itu akan menurun, jangka panjangnya ya bisa jadi petani lama-lama malas untuk menanam. Kenapa? Airnya susah, ya kan, belum lagi pupuk dan lain sebagainya, airnya saja susah, padahal air itu adalah variabel penting dalam aktivitas bercocok tanam, seperti itu. Apakah hanya pengurusan atau irigasi saja yang menjadi hal penting? Tentunya ada yang lainnya, tapi tahan dulu jawabannya Bang Ago. Baik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.